Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat fisik tertentu, berbeda dengan jenis manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14 dan 15. Eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya pun diakui oleh Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Namun tahukah Anda kalau di zaman Rasulullah kasus penampakan jin sudah terjadi, dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis sahih. Dalam video kali ini kami akan coba menjelaskan kepada Anda 7 kisah penampakan jin yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Penampakan iblis di Perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudliz. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah SAW menggambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari lunggang-langgang, lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitu melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, wahai Suraqah, kamu tidak mengklaim diri sebagai pelindung kami. Iblis menjawab, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat keras siksaannya. Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. Tafsir Ibnu Katsir. 2. Penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah atau tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, siapakah Anda? Lalu sosok itu menjawab, saya Syekh atau pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu. Karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya. Mereka pun antusias menyambutnya. Ya, silahkan masuk. Iblis menyerupai syekh itu pun masuk bersama mereka lalu berkata, perhitungkanlah keberadaan lelaki itu Muhammad SAW. Demi Allah, sepak terjangnya tak akan bisa kalian banding. 3. Penampakan hantu di keranjang. Dalam cerita, seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah, dan Nabi bersabda, pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah Bismillahi ajibi Rasulullah. Dengan nama Allah, taatilah seruan Rasulullah SAW. Kemudian aku praktekkan, lalu dia jin bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami Abu Hurairah. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya lagi, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu? Dia menjawab, ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, setan itu benar. Hadis riwayat Nasai. 5. Penampakan setan saat sholat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu an berkata,
Ketika Rasulullah SAW sholat, datanglah setan kepadanya. Lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda, "Sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku." Hadis riwayat Nasai. 6. Penampakan jin di dalam gudang zakat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang, lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, "Demi Allah, kamu akan saya laporkan ke Rasulullah SAW." Kemudian dia berkata, "Saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini." Maka aku membiarkannya pergi. Di pagi harinya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa yang dilakukan tahananmu semalam?" Lalu Abu Hurairah bercerita, dan peristiwa itu berulang 3 kali. Sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan jin. Dan hal itu dibenarkan Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Kali ini dia benar, padahal dia pembohong, dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. 7. Penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu As-Sa'ib berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu jin menampakkan dirinya dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah atau izinkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah karena dia adalah setan." Sahabat yang beriman, itulah 7 kisah penampakan jin di zaman Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang berkeliaran di sekeliling kita, baik itu hewan berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bahkan hampir semua hewan yang ada di muka bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang nama dan jenisnya. Pada umumnya, hewan telah Allah tanamkan dari sisi kemanfaatannya, manfaat baik maupun kemadaratan yang buruk. Bahkan, ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita berjumpa hewan tersebut. Tentu saja hal ini ada alasannya. Mengapa hewan tersebut harus dibunuh adalah karena hewan merupakan jelmaan dari jin atau syaitan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan membunuh beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya. Hewan jelmaan setan adalah hewan yang dijadikan pelantara oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi karena alasan tersebutlah mengapa hewan itu dianjurkan untuk dibunuh. Mau tahu apa saja hewan tersebut? 1. Ular. Ular merupakan hewan yang paling ditakuti oleh sebagian besar manusia karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun bisa yang sangat mematikan. Selain itu, ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi perlu diingat, tidak semua ular adalah jelmaan jin, namun ada beberapa dari mereka yang merupakan jelmaan dari jin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, "Bunuhlah ular, bunuhlah Ju'atipayatain dan Al-Abtar, sebagai kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan." Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah tersebut. Sedangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Bunuhlah Ju'atipayataini adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya." Ibnu Abdul Bar mengatakan disebut-sebut bahwa Ju'atipayataini merupakan jenis ular yang memiliki 2 garis putih di punggungnya,
sedangkan al-abtar adalah ular buntung atau tidak memiliki ekor. 2. Anjing. Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing, tetapi tidak semua anjing adalah jin. Namun ada beberapa jenis anjing yang dipercayai sebagai jelmaan jin. Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam polos dan memiliki 2 bulatan putih di atas kedua matanya. Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa. Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut. Secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Zabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kami membunuh anjing, seraya mengatakan, bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya sebab dia adalah setan. Hadis ini ditakhrij oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dihapus dan dikhususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah setan. 3. Kucing hitam. Tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin, tetapi ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin muslim yang bernama Mustafa bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin. Kucing tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kucing hitam, lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Selain itu, Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalam kekuatan panas. Sahabat yang beriman, itulah 3 hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.